Shalom dari Gedung Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kami menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 17 September tahun 2021. Mari bersama siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, juga untuk kesempatan malam hari ini, bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca malam ini dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema kebahagiaan orang benar. Kamauparanna tumalambu. Kebahagiaan adalah suatu realitas yang sangat dibutuhkan dan didambakan oleh setiap orang. Karena itu setiap orang berusaha memperjuangkan secara maksimal untuk memperoleh kebahagiaan, baik secara jasmani maupun rohani. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 menjelaskan dua golongan manusia dengan prinsip, sikap, dan sifat hidup masing-masing. Pertama, orang saleh yang berciri kebenaran, kasih, dan ketaatan kepada Taurat Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 bacaan kita. Kedua, orang fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia yang tidak tinggal dalam Taurat Tuhan,
dan karena demikian tidak ada bagian dalam perkumpulan orang benar. Ayat 4-5. Orang fasik itu tidak dikenal dalam kerajaan Allah, sehingga akan binasa. Ayat yang ke-6. Hidup benar mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 18 mengatakan, jalan orang benar seperti cahaya fajar. Saat itu pemazmur menghadapi keanekaragaman sikap, sifat, dan prinsip hidup manusia yang semuanya saling mempengaruhi. Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin seseorang dapat berubah pendirian dan ketetapan hatinya. Hal ini melukiskan tentang orang berdosa yang tidak mau bertobat dengan 3 gambaran yang mengerikan. Pertama, mereka seperti sekam yang ditiup angin, dihempaskan. Kedua, mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Dan yang ketiga, mereka akan binasa dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Marilah kita saling mengingatkan sebagai orang benar, agar tidak terjerumus dan berubah menjadi orang fasik yang akan menerima penghukuman Allah. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam kesetiaan, berjalan bersama Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. Amin firman Tuhan. Saudara, mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu kepada kami dalam persekutuan kami malam hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk terus melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan berkenan memakai kami dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik sebagai pemberita firman, sebagai kantoria, pengiring nyanyian, juga saudara-saudara kami tim multimedia. Kami hanya mungkin melaksanakan itu karena Tuhanlah yang berkenan memakai kami. Bapa di surga, hari ini bersama dengan saudara-saudara kami di Jemaat Elim Balikpapan, kami mensyukuri segala anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga dan juga sebagai persekutuan jemaat-Mu. Secara khusus Tuhan, bersama dengan Bapak Samuel Sirenden, Bapak Septianus Tandililing, Yehezkiel, Sebriel Gerisgi Sarungu, Septian Lapu, Friensa Kristender Orayan, Stephen Mewengkang, Ibu Diana Palebangan, dan Gita Fayola Lumbar, yang hari ini boleh berulang tahun kelahiran. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Biarlah berkat dan kasih-Mu juga akan terus Engkau lanjutkan dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Juga bersama dengan keluarga hamba-Mu Bapak Nasril dan Ibu Rina, yang juga hari ini berulang tahun pernikahan. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka di masa yang akan datang. Sukacita kebahagiaan, berkat-berkat-Mu kiranya terus tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Di tengah berbagai pergumulan-pergumulan mereka, di tengah berbagai sukacita mereka, harapan-harapan mereka, Tuhan berkatilah mereka. Dalam rumah tangga, menata hidup rumah tangga, biarlah rumah tangga mereka senantiasa menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, anak-anak mereka, baik dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan menuntut ilmu, mulai dari TK, PAUD sampai ke perguruan tinggi, Tuhan berkatilah, sehingga masa depan mereka, apa yang mereka cita-citakan dan harapkan, suatu waktu dapat diraih. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan mereka. Mereka yang bergumul karena duka cita ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, Tuhan hibur, kuatkanlah mereka. Karuniakan keteguhan iman, sehingga tabah dan sabar menghadapi pergumulan duka itu. Demikian mereka yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah masing-masing atau di mana saja mereka dirawat. Tuhan berkatilah,
Karuniakan kepulihan, kesembuhan bagi mereka. Mereka juga yang sementara bergumul karena relasi satu dengan yang lain dalam keluarga, akan kebutuhan hidup mereka, akan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan topang teguhkan iman mereka, yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mampukan mereka untuk melewati setiap pergumulan itu dengan baik. Bapa di surga, melalui doa ini kami juga berdoa bagi pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan dan juga di 3 cabang kebaktian. Tuhan berkatilah para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intragerejawi, pengerja gereja, semua kepanitiaan. Tuhan berkatilah. Secara khusus kami terus mendukung dalam doa pembangunan siring gereja. Tuhan berkati. Demikian juga dengan pembangunan gedung gereja di cabang kebaktian Betel Manggar Dalam. Tuhan berkati, sehingga suatu waktu dapat selesai dengan baik. Ya Bapa di surga, mendoakan anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Tuhan topang mereka, teguhkan iman mereka, sukacita terus menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpisah dengan keluarga, orang tua, anak-anak, baik oleh karena tugas pekerjaan maupun oleh karena studi. Di mana saja mereka berada, Tuhan sertai dan lindungilah mereka. Bapa di surga, berkati saudara-saudara kami yang dengan penuh kesetiaan juga mengikuti ibadah secara virtual bersama dengan jemaat-Mu Jemaat Elim Balikpapan. Berdoa juga untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah. Sepanjang malam hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kebersamaan kita pada malam hari ini melalui perenungan firman Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita sampai berjumpa kembali dalam edisi Rehat selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.